kurang lebih sama, tapi Israel memang lebih kritis memang. Nah, kita NTT ini kan memang daerah kekurangan air. Hampir setiap tahun selalu diberitakan bahwa Sika rawan pangan, kekeringan segala macam. Nah, kita hanya berpikir bagaimana untuk menghabiskan uang, tetapi menghabiskan air, tetapi kita tidak juga berpikir tentang menyimpan air dan menghemat air. Nah, saya pikir dengan teknologi ini saya pikir cukup efektif. Jadi langsung saja saya menjelaskan sedikit. Yang saya gunakan ini, nah berbasis, saya mencoba berbasis digital. Jadi kontrol pengairan saya menggunakan sistem SMS begitu. Jadi untuk penyiramannya kita tidak harus berada di kebun, tetapi kita berada di mana saja. Ketika kita bisa mengakses jaringan Telkomsel misalkan, kita sudah bisa melakukan pengairan. Nah, cara ini maksudnya apa? Supaya kita bisa menggugah teman-teman orang muda di NTT. Nah, kenapa NTT ini rata-rata petani, semua itu rata-rata umur di atas 40-an ke atas. Nah, kalau generasi-generasi itu habis, lalu siapa lagi yang akan menjadi petani? Nah, mungkin dengan cara inovasi seperti ini mungkin bisa menarik minat orang muda. Sedikit juga saya menyampaikan, saya sekitar 2 bulan lalu juga mengakses pinjaman dari Kopdit Ormas dana LPDB dengan nominal kurang lebih 100 juta. Nah, itu tujuannya untuk pengembangan usaha di sektor ini. Jadi sementara prosesnya masih order barang dari China, lalu sementara juga persiapkan ada lahan baru di Kecamatan Magepanda. Jadi rencana saya memang nanti di November akan ada pengembangan total sini dengan di Magepanda kurang lebih sekitar 3 hektar. Selanjutnya karena sudah sore ini juga kita menyiapkan ada penanaman simbolis. Jadi ada beberapa yang kita sudah siapkan, sehingga saya minta waktu kepada bapak-bapak untuk kita bisa melakukan penanaman simbolis tanaman tomat. Bapak-bapak yang sudah melakukan penanaman simbolis di sore hari ini. Selanjutnya saya akan mencoba melakukan saat ini belum kita lakukan pengairan. Saya menggunakan sistem SMS, kita coba ya. SMS, jadi kita punya alat controller Pak. Ya benar. Ya. Jadi sistemnya kita bisa hanya untuk on off, juga kita bisa gunakan timer. Jadi bisa kita set 1 kali untuk berjalan untuk misalnya 1 bulan misalnya gitu. Lebih hemat, kurang lebih sekitar 30-40% Pak. Karena berbeda dengan pengairan sistem lab misalkan. Kita biasanya melakukan pengairan di lab atau penyiraman biasanya kita tidak bisa mengukur berapa volume air yang kita siram untuk jenis tanaman. Tetapi kalau dengan menggunakan sistem drip irigasi ini kita bisa mengukur misalkan per pengairan berapa mililiter yang untuk setiap tanaman. Itu bisa diatur Pak. Nah, sekarang pengairan sudah bisa berjalan. Jadi untuk pengairan untuk tanaman ini membutuhkan waktu 10 sampai dengan 15 menit. Ya, bisa di setel Pak. Ya benar. Kebetulan kita menggunakan akses Telkomsel Pak. Jadi di dalam alat kontrolernya juga kita menggunakan SIM card. Ya ada SIM cardnya. Jadi ketika kita SMS biasanya dia nanti merespon. Nah, gitu. Pembentukan semua juga begitu. Tinggal pupuknya dilarutkan, dia akan menginjeksi secara otomatis sekali dengan pengairan. Nah, berbeda dengan sistem konvensional yang dilakukan selama ini, orang setelah melakukan larutan pemupukan lalu dikocor per pohon-pohon, itu kan butuh waktu yang banyak. Ya betul.
hemat tenaga kerja, hemat air, juga kita bisa mencegah terjadinya erosi, Pak. Karena kalau dengan penyiraman sistem seperti ini kita bisa ya mengurangi erosi.